Pada saat waktu itu saya cek di kilometer itu larinya mobil sekitar 100. Mobil Avanza yang saya bawa, nggak ada goncangan, tapi saya tetap fokus. Di dalam fokus saya itu tiba-tiba itu saya kayak melamun, tiba-tiba itu mobil langsung buak kayak hampas, kayak mobil jumping itu. Di sekitaran kilo 40 sampai 41 Bukit Suharto, sudah memasuki Bukit Suharto. Saking lajunya saya itu saya tidak tahu. Tiba-tiba itu ada seekor anjing. Anjing itu tiba-tiba nyebrang depan mobil saya. Tapi yang bikin saya kaget itu kepalanya itu kepala manusia berambut panjang, bertaring, matanya merah. Jadi seperti apa ini Pak Nasir? Ada stok solar masih mas, dua drum. Dicoba lagi, nutup lagi tangki solar itu yang bocor untuk kedua kalinya bang. Bocor lagi, mobil belum starter tuh. Dengan muka ketakutan, nada bicara yang bergetar-getar, keringat dingin, saya tanya, kenapa pak? Dia belum mau bicara, masih bergetar. Saya paksa lah tanya, kenapa pak tiba-tiba lari? Ada orang mas bilangnya. Ya pasti ada orang lah saya bilang. Ada orang cuman dada kepalanya, cuma badannya aja. Jadi gimana pak? Maksud bapak seperti apa saya bilang? Saya bingung bang. Jadi tadi itu di atas mobil mas itu ada orang besar tinggi duduk bersila begitu. Duduk di atas mobil. Itu yang bikin terbang mobilnya mas. Baru itu juga yang hampas. Karena sebelumnya pas perjalanan mau menuju ke arah Gunung Kapur tadi mas itu nabrak prajuritnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM. Senang sekali saya Mang Ei dan tim kembali dapat menjumpai Anda di kesempatan hari ini ya. Dan hari ini adalah hari yang spesial untuk video kita ya. Karena kita berada di Kalimantan Timur, tepatnya di Komplek Batu Ampar ya. Di kediaman Bang Reno ya. Nah Bang Reno akan berkisah kepada kita hari ini tentang perjalanan kisah nyatanya ketika ekspedisi tempat Bang Reno bekerja ini mengalami gangguan antara jalur Balikpapan dan Samarinda ya, betul. Kembali melalui Bukit Suharto. Di sinilah kejadian itu bermula, di Bukit Suharto. Lagi-lagi Bukit Suharto ya, yang penuh misteri. Baik, kita ke Bang Reno dulu. Apa kabar Bang Reno? Alhamdulillah sehat Mang Ei. Alhamdulillah kita akhirnya ketemu juga di Balikpapan ya. Iya, senang. Ini terima kasih tempatnya sudah kita pakai untuk syuting. Nggak apa-apa Mang Ei. Untuk mendengarkan kisah dari Bang Reno di tahun 6 tahun yang lalu ya. Sekitar tahun 2016. Memang benar itu Bukit Suharto ya. Betul. Mengandung mistis yang luar biasa. Sangat luar biasa Mang Ei. Sangat luar biasa. Jadi banyak memang orang-orang juga mengalami ya. Banyak yang mengalami. Cuma ada sedikit orang yang percaya atau tidak percaya gitu Mang Ei. Ya. Baik. Ini katanya tadi gangguannya itu ketika membawa makanan ya. Iya, karena itu yang dibawa itu adalah pantangan. Kalau untuk di Kalimantan ini kan semua tempat itu, nggak cuma di Kalimantan pasti ada pantangannya. Ya. Waktu itu bawa apa? Makanan apa si supir ini? Pada saat waktu itu si supir bawa nasi goreng Mang Ei, sama kopi di dalam mobil. Oh, nah itu gimana kalau pendatang yang datang misalnya dari Jawa, kan nggak tahu tuh, itu bakal kejadian juga? Pasti bakal terjadi. Meskipun nggak tahu Meskipun nggak tahu, tapi kebanyakan orang yang sudah masuk Kalimantan ini sebelum dia melakukan perjalanan jauh, sebelum itu dia sudah dikasih tahu. Ya, harus jaga-jaga ya. Sudah.
Karena bukan apa ya, kebanyakan kan seperti supir saya ini kan sudah sering kali saya kasih tahu seperti itu. Yang ada ini supir ini kayak menantang. Dia tuh seakan-akan tidak percaya yang hal-hal Ngeyel begitu gitu ya. Hal-hal seperti itu dia kurang percaya Mang Ei. Oke. Dan perasaan Bang Reno ketika pulang dari kejadian itu, kembali ada kejadian mobil sampai terasa terbang katanya. Terasa terbang Mang Ei. Seperti apa itu? Rasanya itu di luar kendali saya itu Mang. Karena pas saya bawa mobil itu seakan-akan ban itu ndak nyentuh aspal. Saya tetap jalan, tiba-tiba itu sekitar 5 menit mobil itu jalan terus laju, seakan-akan diampas ke aspal. Jadi di setir nggak terasa Nggak getaran? terasa getaran, seakan-akan ban itu ndak nyentuh ke aspal. Baik Sobat MM, kita akan segera dengarkan kisah dari Bang Reno. Dan mudah-mudahan semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita dengarkan kisah dari Bang Reno. Iya. Bukit Soeharto. Oke, Soeharto. Oh guys, ini baru mau masuk Bukit Soeharto. Tiba-tiba ini mah ban belakang kempes ya bang ya? Pecah. Tuh. Wih, Ini kita pengen ke Bukit Soeharto ini. kenapa sih tadi emang ada apa ya? Nyerodok kan? Tarik. Robek. Bang, pecah lagi. Jadi ini kalau pakai ban tipis ya gitu. Kalau pakai ban tipis. Mana tadi robeknya yang mana? Oh, panas nih. Ini ya? Tuh. Wih, luar biasa. Kalau di waktu Indonesia Barat jam 5 kurang. Di sini udah jam 6. Masih terang. Panas kan dulu, Bang. Masukin aja dalam. Hah? Dalam kah? Dalamnya ya? Mau diapain? Ditaruh di dalam aja kah? Ini ada di jalan protokol mau masuk ke Bukit Soeharto dari arah Balikpapan ya. Untung nih ada Bang Gino nih. Gimana Bang? Ya, biasa. Kenapa kok bisa gini Bang? Nah, sudah dari tadi udah nggak enak sebenarnya. Udah nggak enak ya? Udah nggak enak. Alhamdulillah bisa teratasi lah. Bisa lah, insya Allah nih. Jadi mitos-mitos yang sini gimana Bang Gino? Ya. Ada kaitannya nggak? Aduh, mungkin ada di sebagiannya. Bang Ino, Ini kita harus ke tukang tambal ban. robek ini. Robek, Mau ganti ban. masuk ganti ban kali ya? Gapu ya. Lebih. Jadi begini cerita emang saya ini kan pekerjaan saya kan di ekspedisi jasa angkut alat berat. Nah di jasa angkut alat berat ini saya ini melakukan pengiriman barang-barang ke luar kota, khususnya Balikpapan ke Samarinda pada saat waktu itu. Jadi waktu itu hari Kamis sore ini saya ini mendapatkan orderan untuk pengiriman barang dari Balikpapan ke Samarinda. Dan saat sore itu juga saya diinstruksikan bahwa malam ini akan lembur sampai tengah malam. Jadi saya menginformasikan ke 5 supir di tempat saya bekerja itu bahwa malam ini kita lembur. 5 supir ini bernama Pak Den, Pak Deki,
Pak Rahmat, Pak Sardan, dan Pak Nasir. Di antara kelima supir ini yang paling ngeyel nih si Pak Nasir ini, Mang Ei. Dia itu orangnya setiap dikasih tahu itu pasti ngeyel. Setiap saya kasih tahu, Pak ini begini. Bantah ya. Ya, pasti ada bantahannya. Seakan-akan ini beliau ini tidak bakal percaya kalau dia itu belum mengalamin. Saya beli itu nasi goreng pada waktu malam itu, supaya stamina ya semua aman. Saya juga tidak mau nanti kenapa-napa. Jadi sambil nunggu, saya itu bilang sama para supir ini, kalau yang sudah selesai muat, duluan aja ndak apa-apa. Cuma 5 supir ini sudah sepakat, kita konvoy aja mas, bareng-bareng 5 mobil. Kan keluarnya kan selesainya kan tengah malam juga. Nggak apa-apa lah saya bilang kan lalu lintasnya itu lalu lalang nggak terlalu rame lah kalau tengah malam ya. Jadi konvoy lah 5 mobil ini. Setelah makan selesai lembur, jalanlah satu-satu ini. Jadi sudah selesai lembur saya pamit pulang Mangi. Sudahlah saya pamit pulang ya. Ya pokoknya kalau ada kendala apa segera lapor saya, info aja ke saya. Pulang saya, pas sudah pulang sekitaran 1 jam lah sudah saya sampai rumah ini. Saya ini terasa kayak gelisah gini Mangi. Sudah di mana posisi supir-supir ini? Saya ini sekedar pengen tahu informasi mereka pada saat itu sudah di mana. Jadi di antara 5 itu salah satunya itu saya telepon lah si Pak Deki. Pak, posisi di mana? Saya sudah di Bukit Soeharto mas, sekitaran kilo 54 atau 55, Warung Panjang. Baru saya mau telepon, bilangnya karena ada kendala ini. Kendala apa? Saya bilang. Itu mobilnya Pak Nasir nutup jalan, bilangnya. Nutup jalan seperti apa? Saya bilang. Melintang di Gunung Kapur. Gunung Kapur itu kan di atasnya Warung Panjang itu, Mang. Jadi saya harus ke mana? Coba Mas telepon aja sama Pak Nasir lah. Saya telepon lah Pak Nasir. Betul Mas. Ini mobil saya ini ada kendala, solarnya bocor terus di tangki. Jadi saya kayak mana ini Pak Nasir? Kesini aja dulu Mas, supaya lihat kondisi seperti apa. Jadi mobilnya Pak Nasir ini kan mobil gandengan Mang. Trailer lah. Trailer itu kan panjang, melintang dia. Jadi ini mobil gandengan ini nutup jalan begini, tertutup jalan itu. Jadi otomatis saya itu langsung harus turun ke lapangan mengecek langsung. Pada saat waktu itu muatannya itu muatan pipa ringan aja sekitar 15 ton. Cuma pada saat waktu itu di perjalanan mau menuju Bukit Soeharto itu Pak Nasir itu sempat ngomong ke saya, muatan ini seperti 50 ton lebih mas. Berat betul tarikan mobil ini. Sedangkan yang saya bawa ini sekitar 15 ton. Itu sudah merasakan yang janggal lah. Saya ke lokasi, dari rumah saya ini ke lokasi Pak Nasir ini sekitar 50 kiloan. Pada malam itu malam Jumat itu Mang. Menggunakan mobil lah saya Mang. Mobil Avanza. Jadi saya start dari rumah menuju ke tempat Pak Nasir. Pada malam itu jam 1. Selama perjalanan itu saya bawa mobil tuh laju terus Mang. Supaya cepat sampai, cepat selesai kendala Pak Nasir. Di sekitaran kilo 40 sampai 41 Bukit Soeharto, sudah memasuki Bukit Soeharto. Saking lajunya saya tidak tahu. Tiba-tiba itu ada seekor anjing. Anjing itu tiba-tiba nyebrang depan mobil saya. Tapi yang bikin saya kaget itu kepalanya itu kepala manusia berambut panjang, bertaring, matanya merah. Jelas saya. Sontak saya kaget itu Mang. Tapi namanya mobil, saya bawa laju, saya tidak bisa menghindarin. Saya tabrak. Pada saat saya tabrak itu mobil itu bunyi gitu, goyang itu Mang. Ini apa yang saya tabrak? Entah begal ke apa, saya tidak fokus ke situ.
Saking takutnya saya tetap fokus ke depan, bawa mobil tuh laju. Tiba-tiba ada cahaya dari kiri kanan hutan ini seperti cahaya lampu. Saya lihat ke spion tengah, ternyata itu ambulan. Entah dari mana ambulan itu, tidak ada suara sirenenya atau apapun tidak ada kedengaran, cuma lampunya hidup. Saya tetap fokus. Sesekali saya lihat kaca spion tengah, oh masih ada. Fokus lagi ke depan. 2 kali saya lihat itu. Pas ketiga kali saya lihat kaca tengah spion mobil, ambulan itu nggak ada. Nggak ada, sudah di belakang saya. Pas saya tengok ke depan, ambulan itu tiba-tiba ada di depan saya. Loh, mobil ini kapan nyelipnya saya? Masa secepat itu dari saya ngeliat ke spion tengah langsung ke depan tiba-tiba ada? Perasaan saya aja kali. Mungkin buru-buru atau apa bawa pasien. Merek mobil ambulan itu ambulan zaman dulu, Mobilnya itu mobil Mitsubishi kalau nggak salah, yang panjang itu. Jadi itu beberapa kali saya mau menyelip itu, mau saya dahuluin. Karena saking saya ngeburu waktu supaya juga cepat, kendala Panasir memasuki kilometer 50 tahu Sumedang. Di situ saya selip itu. Tiba-tiba itu terasa saya pada saat waktu saya buka kaca, itu terasa itu bau amis, bau aneh-aneh tuh Bang. Cuma tetap saya positive thinking aja, berpikir yang baik. Jadi bau amis itu semakin lama semakin mendekat di hidung saya nih Bang. Semakin tercium lebih dekat. Sontak itu saya nengok ke belakang, tiba-tiba itu ada perempuan duduk, rambut panjang, bertaring seperti yang anjing yang saya tabrak itu. Persis bentuknya sama. Saya langsung refleks saya enggak terlalu lama, saya tetap fokus. Cuma ya badan ini ya sudah bergetar begini bawa mobil keringat dingin apa semua. Ada berapa 5 menit ada? Sekitaran itu sekitaran 5 menit. Jadi menghilangkan rasa takut saya ini, saya merokok terus merokok, hilangkan rasa takut. Baunya semakin lama semakin nyengat. Udah hilang itu. Padahal nggak pakai AC. Nggak pakai AC. Jadi saya sambil merokok saya coba tengok lagi ke belakang, sudah nggak ada Nah, singkat cerita saya sampailah ke lokasi tempat Panasir. Cuma pada saat waktu itu Panasir itu lokasinya di atas Gunung Kapur. Saya parkir mobil di bawah, jadi saya stop. Saya tanya sama supir-supir yang lain, di mana Panasir? Saya bilang, Panasir di atas Mas. Posisinya itu jadi ini di bawah tanjakan. Tanjakan itu mau naik Gunung Kapur tuh pas nanjak itu langsung tikungan. Nah sebelum tikungan ini mobil ini di bawah sini ini Mang. Pada saat waktu itu kan ada PJR, polisi jalan raya yang mengawal 5 mobil yang konvoy ini. Jadi polisi itu yang ngatur di bawah. Kalau ini ndak bisa dulu lewat sementara karena di atas ini ada mobil trouble. Jadi itu ditahan dulu sama polisi. Saya naik jalan kaki ke atas 500 meter itu Mang, nanjak itu. Pada saat itu saya lihatlah mobil Panasir, saya samperin. Kendalanya di mana ini Panasir? Kok bisa begini? Saya bilang. Jadi gini Mas, saya nanjak tanpa saya tahu ini ternyata ini mobil ini tangki bahan bakarnya bocor. Saking bocornya itu solar itu merembes keluar terus. Besar. Ya lumayan lah Bang, segini. Cuma namanya solar tumpah terus ya otomatis lama-lama habis. Pas sudah habis itu mobil saya mati, posisi lurus pas tanjakan. Saya tidak bisa ngindarin, saya tetap mundur itu mobil itu bilangnya dari atas dari gunung itu tetap mundur. Jadi otomatis saya melintang nutupin jalan. Jadi seperti apa lagi ini Panasir? Dicobalah sama Panasir itu buat nutup lubang yang bahan bakar tangkinya bahan bakar. Ditutup, diisi solar. Karena pada saat waktu itu di atas mobil itu di belakang kap mobil trailer itu kita setiap perjalanan jauh pasti ada stok solar. Cadangan antara 2 drum sampai 3 drum. Pada saat waktu itu Panasir itu stok solar 3 drum di atas mobil.
Kita cobalah mas, bilangnya. Sudah saya tambal, coba aja Pak Nasir. Sudah di stok 1 drum, masuk tangki solar yang bocor, mau di starter, bocor lagi. Pertama kali. Jadi seperti apa ini Pak Nasir? Ada stok solar masih mas, dua drum. Dicoba lagi, nutup lagi tangki solar itu yang bocor. Untuk kedua kalinya bang. Bocor lagi, mobil belum starter tuh. Dicoba-coba starter begini tuh nggak mau starter mobil. Nggak hidup. Saya bilang, Pak ini akinya baru kan? Baru mas. Saya nggak bakalan mau muat kalau mobilin dalam keadaan nggak baik bilangnya. Lebih baik saya nggak muat sebelumnya. Karena saya tahu kondisi mobil baik, saya muat bilangnya. Waduh Pak, saya bilang, stok solar tinggal 1 drum. Kalau begini lagi seperti apa saya bilang. Wah, jadi saya spontan lah tanya ke Pak Nasir. Pak, tadi Bapak sudah makan kah? Pas kita lembur itu, kan saya sudah ada belikan nasi goreng. Banyak itu. Sudah saya makan mas. Itu saya bawa lagi lebihnya 1. Waduh, saya bilang, kenapa dibawa nasi goreng? Saya bilang, sama kopi tuh ada mas. Ya Allah Pak Nasir, bagaimana? Nggak kendala. Ini mungkin salah satu kendala ini ya. Ini saya bilang, kendalanya apa mas? Lah, di sini kan Kalimantan, nggak boleh bawa yang seperti itu. Apalagi hutan ini, pantang kalau orang Kalimantan itu bawa seperti nasi goreng, kopi, ikan asin, ketan, terasi, pantang itu Mai. Pasti itu ada aja. Yang lain-lain kejadian yang tidak diinginkan pasti terjadi. Apalagi Bukit Soeharto yang dianggap angker. Cuma Pak Nasir ini ya namanya Pak Nasir. Orangnya tuh setiap kali saya kasih tau ngeyel. Saya enggak percaya begitu-gitu mas. Zaman sekarang masa percaya begitu bilangnya. Lah ya sudah, saya ini sebenarnya cuma mau menyampaikan Pak Nasir. Ini kendalanya pasti saya bilang. Jadi saya ini harus gimana? Saya bilang. Gini aja mas. Kembali aja mas ke Balikpapan. Ini urusan mekanik sudah yang begini-gini nih. Kalau kembali lagi saya itu sekitar 50 kilo lebih lagi. Jauh. Jadi turun. Jadi saya ini inisiatif. Ya sudah Pak Nasir, saya jemput mekanik supaya kesini untuk baikin ini. Karena saya tidak mau kendala. Sebelum pagi hari kejadian ini sudah harus selesai. Sebelum jalan Balikpapan Samarinda ini macet, mumpung masih sepi, saya gerak cepat memang Mangi. Berapa meter saya tinggalkan Pak Nasir, tiba-tiba di pinggir jalan itu ada kai-kai, kakek-kakek. Kalau kita di sini itu sebutnya kai-kai ya. Saya coba sapa kai itu. Kai, ngapain di sini malam-malam? Langsung dia ndak ngerespon saya, langsung dia ngucap salam. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Itu pada saat waktu saya ndak ada perasaan apa-apa lah. Cuma saya kasihan ini kai-kai ini tengah malam di hutan ngapain. Langsung dia tanya balik ke saya Mangi. Loh, kamu ngapain nak di sini tengah malam? Kai, saya ini kan ada mau pengiriman barang ekspedisi dari Balikpapan ke Samarinda. Cuma di atas ini supir saya ini ada kendala. Kendalanya apa? Solarnya bocor terus. Sudah 2 kali saya coba diakalin, tetap aja tidak bisa. Itu ada yang di bawahnya itu pasti bilangnya. Kak itu langsung tiba-tiba ngomong begitu, ada di bawahnya itu. Nggak mungkin. Dalam arti saya sudah nangkap kalau ini yang di bawah ini pasti yang di bawah Pak Nasir, nasi goreng sama kopi. Penampilannya si Kai ini pakai baju panjang. Kayak orang Jawa itu apa ya? Panjang, baju hitam, besarung Kalimantan, pakai topi peci. Saya bilang, Kai, bisa ndak sama-sama aja kita samperin supir saya? Karena kalau saya ngasih tahu, ngeyel aja. Saya kan pasti kan Pak Nasir kalau Kain yang langsung ngomong kan, karena Kain lebih tua mungkin dia nurut lah sedikit. Ya sudahlah, sama-sama sama Kain nih, saya naik ke atas. Sampai di tempat Pak Nasir tanya, kenapa mas? Enggak ada kai-kai, ada mau diomong. Langsung dia datang, kai-kai itu samperin Pak Nasir.
Ada pang di bawah itu, bilangnya Kai ini. Betul Kai, ada di bawahnya. Nah kan apa dia bilang, itu pasti. Ini kan sudah tahu Kalimantan ini seperti apa, dia bilang. Itu pantang. Langsung saya suruh Pak Nasir, Pak ambil itu nasi goreng sama kopi. Jadi sudah saya pegang nasi goreng sama kopi. Ini taruh di mana Kai? Saya bilang. Taruh di sini aja nak, di bawahnya tangki yang bocor ini. Ditaruh. Sudah saya yang sendiri yang taruh itu, Mai. Jadi saya taruh, saya buka nasi goreng, sebelahnya kopi. Itu pas di bawah tangki yang bocor. Jadi bilang Kai, coba aja tambal sudah. Insya Allah ndak itu, ndak bakalan bocor itu. Yakin gak Kai? Bilangnya Pak Nasir ini. Soalnya stok solar saya tinggal 1 drum ya. Kalau andai kata ini 1 drum ini bocor lagi, saya ndak ada solar. Bilang Pak Nasir. Saya langsung sautin Pak Nasir. Tak apa-apa Pak Nasir, kalau memang bocor di 4 mobil yang belakang ini pasti ada stok solar. Nggak usah takut, saya bilang. Dicobalah. Saya, Pak Nasir sama kernetnya Pak Nasir itu anaknya sendiri. Bantu dari drum itu nyalangkan solar, masukkan ke tangki bahan bakarnya mobil trailer ini, Bang. Ya kita namanya repot ya kan, bantuin. Saya juga otomatis bantu. Sudah ngalir, masukin solar ke dalam tangki mobil. Pak Nasir tiba-tiba itu nanya, Mas, mana kai-kai yang tadi? Saya tengok kiri kanan, sudah ndak ada kai-kai itu. Sudah ndak ada. Langsung itu Mang. Pas Pak Nasir tanya tuh, saya tengok kiri kanan, ndak ada kai itu. Baunya itu bau bunga kantil, bunga mawar apa. Tapi bukan bau amis yang seperti yang tadi itu. Dicobalah mobil ini dihidupkan sama Pak Nasir. Alhamdulillah hidup Mang. Tangki solar yang awalnya 2 kali dicoba bocor terus, ini sudah mulai ndak bocor. Jadi saya bilang Pak Nasir seperti apa lagi nih? Saya mau pinggirkan mobil dulu Mas. Saya parkirkan yang betul. Terus kita tutupin jalan yang kena solar tahamburan ini, kita harus tutup. Betul juga saya bilang. Cuma kita tutupin pakai apa? Nah selang beberapa menit, datanglah mobil dari arah Samarinda turun ke Balikpapan. Mobil itu mobil dump truck, arah berlawanan. Saya singgahilah supirnya, si supir mobil dump truck ini. Saya tanya, Pak, ya kenapa Mas? Ada kendala? Ya, saya bisa minta tolong. Bisa. Kalau misalnya itu bisa saya tolong, saya tolong. Saya mau tanya Pak, di dalam bak mobil Bapak ada pasir enggak? Saya bilang. Ada itu Mas, bilang ya, setengah bak. Untuk apa? Enggak, tadi ini mobil saya. Solarnya tangki solarnya bocor, solarnya terhamburan di jalan. Saya enggak mau Pak, takutnya nanti kena imbas sama pengendara lain kenapa-napa. Lebih besar lagi tanggung jawab saya dong. Ayo sudah Mas, gampang aja tuh. Ayo sudah, saya bantuin. Taburin di jalanan. Itu ada setengah jam lagi. Sampai ke tengah itu, di mana solarnya Pak Nasir terhamburan. Sudah Mas, bilangnya si bapak ini. Sudah Pak, makasih banyak loh Pak. Iya. Pak, saya bisa minta tolong kah Pak? Saya bilang, minta tolong kenapa Mas? Enggak, mobil saya kan di bawah, saya parkir. Tadi saya kesini enggak bisa naik mobil karena jalanannya licin. Dia, ayo sudah Mas, saya temanin sampai bawah. Jalan kaki. Pas sudah sampai di bawah, sampai sini aja lah Pak, saya bilang. Sampai sini aja cukup. Enggak sampai sana kan Mas? Nggak usah, sudah ada lah supir-supir saya yang lain, saya bilang. Aman aja Pak. Nah, saya kan namanya mengucapkan terima kasih sudah dibantuin, betulin jalanan sama pasir sama orang ini. Baru dia ngantar saya kasih lah uang rokok dia kan kasih. Dia bilang no sama sudah Pak, terima kasih banyak saya sudah dibantu. Sampai situ dia lepas saya, berpisah lah sudah kita, sudah berpisah. Saya jalan berapa langkah, tiba-tiba yang supir yang ngantar saya ini tadi lari lagi ke arah saya. Dengan muka ketakutan, nada bicara yang bergetar-getar, keringat dingin. Saya tanya, kenapa Pak? Dia belum mau bicara, masih bergetar. Saya paksa lah tanya, kenapa Pak tiba-tiba lari? Ada orang Mas, bilangnya. Ya pasti ada orang lah, saya bilang. Ada orang, cuman dada kepalanya, cuma badannya aja.
Itu yang bikin saya lari ke sini. Wah, yang betul Pak. Iya Mas. Aduh, nggak berani sudah saya naik kembali ke atas sendirian Mas. Ya sudahlah. Kembali saya mau ke bawah. Sama bapak ini ketakutan. Saya ini sudah lain-lain merinding lah sama. Tiba-tiba Pak Nasir ini sama Kernetnya juga dari atas lari ke bawah nyamperin saya. Dengan muka yang sama seperti bapak yang tadi. Lari Pak Nasir. Mas, tunggu mas. Lah. Kenapa Pak? Ada orang, cuma badannya aja, ada kepalanya. Wah, masa sih Pak? Saya kurang yakin. Cuma dari raut wajah mereka itu saya lihat pasti nampak muka-muka ketakutan. Seperti apa itu? Terus berbicara itu getar mulutnya itu. Jadi sampai ke bawah. Saya temanin ini. Dia bertiga, Pak Nasir, Kernetnya sama bapak supir yang tadi bantuin saya. Beremuk lah kita di bawah situ. Saya bilang, saya laporan sama PJR, polisi yang ngawal. Pak, ini kondisinya sudah aman, saya bilang. Sudah tidak ada kendala apa-apa. Insya Allah lanjut aja Pak, sudah tidak ada kendala. Jadi pada saat waktu itu singkat cerita, mobil itu sudah tidak ada halangan. Kembali masing-masing itu melanjutkan perjalanan ke Samarinda bersama Pak Nasir. Selepas dari itu saya sudah lega lah. Posisi pada saat waktu itu masih di kilo 55 Warung Panjang. Pada saat waktu itu saya belum memutuskan untuk pulang. Saya sempat singgah untuk ngopi sekitaran jam 2:30. Jadi dari 2:30 subuh itu saya duduk ngopi di warung itu. Saya lihat ngopi, ngerokok. Tiba-tiba itu mata saya itu langsung tertuju sama bumper mobil. Kok tiba-tiba pesok, saya bilang penyoknya ini kok ke dalam betul, saya bilang. Saya lihat lah, saya kelilingin penyok. Yang bikin kaget saya itu ban mobil depan sebelah kiri itu ada bercak darah kering. Darah kah ini, saya bilang. Saya langsung teringat yang pas menuju perjalanan mau samperin Pak Nasir itu ada saya nabrak anjing yang kepala manusia. Langsung saya kaget di situ. Sudahlah, saya nekat lah untuk pulang. Urusan pekerjaan sudah selesai. Takutnya nanti kelamaan saya nggak bisa pulang. Bismillah aja lah saya bilang, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Jadi pas menuju pulang itu laju juga saya bawa mobil. Betul-betul laju. Saking lajunya itu saya itu merasa ini mobil ini ban ini nggak nyentuh aspal, seakan-akan terbang. Pada saat waktu itu saya cek di kilometer itu larinya mobil sekitar 100. Mobil Avanza yang saya bawa, nggak ada guncangan, tapi saya tetap fokus. Di dalam fokus saya itu tiba-tiba itu saya kayak melamun. Tiba-tiba itu mobil langsung buak, kayak terhampas, kayak mobil jumping itu. Langsung terhampas ke tanah. Langsung saya spontan kaget karena saya terbentur kan. Kenapa ini, saya bilang. Dari situ saya mulai nggak bawa mobil lagi, cuma merasakan sesuatu, ketakutan saya itu, ketakutan, betul-betul takut. Saya ini tadi bawa mobil kah atau terbang, saya bilang. Itu pemandangan kiri kanannya? Pemandangan kiri kanan pada saat waktu itu sudah memasuki pemukiman rumah warga. Saya memasukin kilometer 38 Samboja. Nah, saya dengan adanya kejadian seperti itu, saya memutuskan untuk singgah ke warung untuk ngopi, tenangkan pikiran dulu, karena kejadian yang sebelumnya yang barusan saya alami itu di luar dugaan saya. Sempat terbang mobil berapa menit? Sekitaran 5 menitan lah. Di dalam warung itu saya pesan dalam keadaan ketakutan, keringat dingin, "Pak, kopi," saya bilang. Bapak itu diam aja. 1 gelas kopi habis. Gelas kedua pas dia mau ngantar, dia ngajak cerita saya. "Mas, mau tanya kenapa tadi pas Mas datang ke sini
mukanya Mas itu muka-muka ketakutan, seakan-akan baru kejadian yang menakutkan. Cerita aja Mas, siapa tahu saya bisa kasih masukan atau seperti apa. Jadi saya ceritakan lah. Nah tiba-tiba itu bapak-bapak ini menyeletup Mas jangan naik mobil bilangnya. Maksudnya jangan dulu ke dalam mobil bilangnya. Loh kenapa Pak? Sudah ikutin kata saya. Saya enggak mau banyak tanya lah. Jadi ternyata ini bapak ini memiliki, bisalah melihat sesuatu yang gaib itu dia bisa. Kalau mau dibilang orang Kalimantan ini, bapak ini orang bisa lah, orang berilmu lah. Jadi gelas kedua habis. Dia buatkan lagi, saya buatkan kopi Mas ya. Kata no Pak, saya buatkan bilangnya ini harus dihabiskan bilangnya. Saya curiga dong di situ kan. Langsung pas dibuatkan kopi, saya minum sedikit. Bapak ini bilang, Mas, mobilnya bisa dibuka semua pintunya, bilangnya. Bisa, kap mesin dibuka, bisa. Kenapa Pak? Sudah, bilangnya. Buka ya semua, apa yang saya omongkan buka. Pintunya semua saya buka, kap mesin, bagasi belakang semua. Bapak itu ngambil air gayung itu air disiramkan sekelilingan mobil. Terus saya bilang, Pak, ini tadi saya ada nabrak makhluk jadi-jadian kayaknya ini pesok nih, penyok mobil saya, bempernya. Saya kasih lihat bapak itu, terus saya kasih lihat bercak darah kering di ban kiri depan itu. Dipegang lah sama bapak itu, dicium. Darah ini Mas bilangnya. Tadi tuh itu bukan anjing yang Mas tabrak itu makhluknya Bukit Suharto dia bilang. Yang betul Pak, iya. Jadi tapi kayak mana nih Pak? Aman kah Pak? Nanti dulu Mas, saya siramin dulu lah mobil. Disiramin itu lagi. Mobil itu disiramin sekelilingan, di luarnya, di dalamnya, di mesin-mesin disiram sama air dalam gayung itu. Langsung bapak itu selesai, tutup sudah Mas. Saya tutup pintu, bagasi apa semua, mobil keadaan normal. Lanjut duduk. Bilang bapaknya, Mas, lepaskan habis sholat subuh, lewatkan sholat subuh, habiskan sudah kopinya, baru kalau Masnya mau pulang, insya Allah tidak ada halangan. Selesai sholat subuh, sudah Mas, aman sudah, bilang mau pulang, habiskan sudah kopinya. Kopi ketiga itu yang dibuatkan bapak itu. Ya Pak, saya habiskan. Selesai habis, pas saya mau bayar, sudah, nggak usah. Saya niat saya membantu aja. Jadi gini Mas, kan sudah masuk lewat subuh sudah mau masuk pagi kan. Baru bapak itu cerita. Saya itu bukan yang mau cerita Mas, karena tadi saya mau cerita itu belum masuk waktu subuh. Jadi yang begitu-gitu itu bisa kita ceritakan setelah lewat waktu orang sholat, karena alam gaib itu sudah tertutup, nggak bisa lagi. Jadi gimana Pak? Maksud Bapak seperti apa? Saya bilang, saya bingung Jadi tadi itu di atas mobil Mas itu ada orang besar tinggi duduk bersila begitu. Duduk di atas mobil. Itu yang bikin terbang mobilnya Mas. Baru itu juga yang hampas. Karena sebelumnya pas perjalanan mau menuju ke arah Gunung Kapur tadi Mas itu nabrak prajuritnya. Prajuritnya itu artinya bawahannya dia itu, yang makhluk itu saya tabrak itu ternyata bawahannya dia, orangnya dia. Itu mati Mas bilangnya, sampean tabrak bilangnya. Wah iya, jadi hitungannya kalau kita anak buah, bosnya itu dia itu ya, bosnya marah lah Mas, minta pertanggungjawaban. Jadi tadi kalau Mas itu melanjutkan, Mas itu nggak bakalan selamat, pasti kecelakaan bilangnya. Makanya mobil Mas itu mau dibuat terbang, dihampas. Nanti setelah dihampas terbang lagi, dihampas lagi, begitu Mas. Tapi untungnya aja Mas singgah ke tempat saya, dia bilang. Andai kata tadi Mas dah singgah, walau alam bilangnya. Setelah kayak itu saya pamit, saya makasih banyak Pak, saya bilang. Sudah dibantu, saya bilang. Lain kali Mas bilangnya kalau mau jalan nggak usah terburu-buru. Di sini tuh kita saling menghargain. Kita namanya setiap tempat itu pasti ada penunggunya. Itu pun penunggu itu belum tentu juga kita bisa ngelihat. Paling tidak kita permisi. Kalau di Kalimantan ini kan apa-apa assalamualaikum, permisi datu, kan kalau di Kalimantan begitu.
jangan ganggu anak cucu datuk. Paling tidak permisi lah. Jadi makhluk-makhluk itu nggak ganggu. Jadi itu, alhamdulillah saya pamit pulang. Alhamdulillah sebelum pagi saya sudah sampai di rumah dengan selamat. Tapi ya kejadian dari perjalanan ke Gunung Kapur, habis itu perjalanan pulang ke Balikpapan lagi tuh ceritanya luar biasa itu sungguh-sungguh luar. Karena saya baru ngalamin kejadian itu baru pertama kali saya bertemu yang begitu-begitu itu. Kalau Bukit Soeharto umumnya pantangannya bawa apa aja? Bukit Soeharto itu ikan asin, terasi, ketan, kopi, nasi goreng juga termasuk sebenarnya. Itu pantangannya di Kalimantan. Kalau nasi biasa nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Telur ayam juga kalau bisa jangan. Telur ayam yang mentah itu. Bukan cuma bukan untuk di Bukit Soeharto, pokoknya wilayah Kalimantan, entah Kalimantan manapun itu tetap sama pantangannya. Kalau muatan truk misalnya bawa telur itu seperti apa? Kalau bawa yang seperti itu ya paling tidak kan permisi, karena kita hitungannya baru perantauan emangnya ya. Itu beberapa telur atau enggak kopi itu sepanjang perjalanan itu sambil bawa mobil atau apa disiram aja, buang lah. Hitungannya sebagai tanda permisi saya, sebagai rasa hormat saya sebagai tamu. Itu aja sih Kalau kopi belum dimasak nggak apa-apa? Nggak apa-apa kalau kopi hitam belum dimasak, nggak apa-apa. Masih bubuk gitu ya? Masih bubuk nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dituang itu paling tidak kita menghormatin, kita kasih lah. Namanya penunggu itu. Hitungannya permisi supaya nggak diganggu. Seperti Pak Nasir ini kan. Bayangkan Pak Nasir, kejadian Pak Nasir ini seperti apa? Hitungannya orang gaib kan di sana kan, yang tuan rumah. Lah dia ini Pak Nasir ini seakan-akan kan tamu. Dia yang bawa kopi, kok saya yang tuan rumah saya nggak dikasih kopi, ya begitulah. Iya. Begitu. Ngambek ya? Iya. Marah lah. Jadi ini orang ini harus dikerjain. Seperti itulah kalau menurut saya sih ya. Titik-titik yang menurut warga sekitar atau warga Balikpapan Samarinda, yang mana yang paling angker? Yang paling angker itu memasuki kilo 38, memasuki dari arah Balikpapan. Ya. Dari arah Balikpapan kilometer 38. Itu titik pertama masuk Bukit Soeharto. Keduanya itu kilometer 50. Tahu Sumedang yang saya nyelip ambulan itu. Sampai ke Lojanan itu, arah Lojanan itu. Kalau rumah panjang itu apa? Warung Panjang. Warung Panjang. Warung Panjang itu tempat peristirahatan biasa orang yang dari Balikpapan ke Samarinda atau Samarinda ke Balikpapan, sekadar untuk ngopi, makan itu singgah di Warung Panjang itu. Rata-rata berhentinya di situ. Rata-rata berhenti situ atau enggak di kilo 50, tahu Sumedang. Cuma kalau kebanyakan para driver yang dari luar kan, karena di situ akses jalannya luas, ada tempat parkir mobil besar, kebanyakan di Warung Panjang. Jadi memang warungnya panjang. Panjang itu dari kilo 54 sampai ke 55. 1 kilo panjangnya warung itu. Kalau dari arah Balikpapan itu sebelah kiri jalan. Itu buka 24 jam. 24 jam jam. Satu pemilik ya. Dengan pemilik yang berbeda-beda. Iya. Seperti kios-kios seperti itu ya. Kios, tapi panjangnya sekitaran 1 kilo lah. 1 kilometer. Di situ juga titik lumayan angker. Lewat Warung Panjang, mau naik Gunung Kapur itu termasuk tempat Pak Nasir itu angker. Karena di tempat Pak Nasir kejadian itu ya, itu pernah setahun 2 tahun sebelumnya itu pernah ada kecelakaan mobil. Itu mobil itu kecelakaan, satu mobil itu penumpangnya tewas semua, masuk di jurang mobil itu. Masuk di jurang. Iya. Sampai sekarang itu bangke itu masih ada itu Mobil apa itu? Mobil Avanza kalau nggak salah. Jadi mungkin kejadian mobil yang meninggal semua sama dengan yang diceritakan di video Bang Fauzan ya. Di mungkin video itu sebelumnya itu ya bisa jadi tuh. Mungkin mobil itu juga. Mobil itu. Cuma kalau untuk persisnya saya nggak tahu, karena di cerita sebelumnya kan ada bawa barang antik, itu saya nggak tahu. Ya. Di Samarinda ini khususnya Bukit Soeharto sering kali ya terjadi kecelakaan tuh. Sering. Rutin gitu. Rutin. Seakan-akan itu setiap tahun atau setiap mau memasuki hari-hari besar, seakan-akan mau minta tumbal gitu loh. Iya, khususnya yang melanggar aturan.
aturan mereka ya. Aturan di Kalimantan sendiri. Setelah kejadian seperti itu, Pak Nasir yang awalnya ngeyel, terus saya kasih tahu, dia sudah ngeyel, tetap saya kasih tahu. Ada hikmahnya ya. Ambil hikmahnya, saya bilang apapun yang saya kasih tahu itu pasti untuk kebaikan lah. Mungkin saya mau kasih tahu ke supir saya untuk kejelekan atau keburukan. Sedangkan kita di sini itu satu perusahaan, sama-sama kita merangkul, saya bilang. Kalau Bang Renol sendiri kan dendam tuh si makhluknya ditabrak. Iya. Nah itu bagaimana, ada efeknya nggak di rumah? Alhamdulillah nggak ada sudah Mang. Nggak ada ya? Nggak ada. Biasanya begitu kan panjang tuh urusannya. Nggak ada Mang. Alhamdulillah nggak ada. Mungkin efeknya setelah diobatin itu kali ya sama bapak yang sebelumnya itu, bisa jadi. Karena beliau itu pas menawarkan kopi ketiga itu dia bilang harus dihabiskan. Saya juga nggak banyak tanya kenapa kopi itu harus dihabiskan. Saya nggak mau tanya karena saya tahu pasti. Mungkin dari situ efeknya supaya saya nggak dibalaskan dendamnya saya sama itu. Alhamdulillah sih Mang, sampai rumah itu tidak ada apa-apa, terjadi apa-apa. Langsung saya istirahat sudah. Selamat ya. Selamat sampai tujuan, baik pergi maupun pulang. Itu kejadian yang sangat menarik 6 tahun yang lalu, berarti tahun 2016 mau ya, memasuki 2017. Hati-hati untuk pengendara yang apalagi belum tahu melalui pantangannya. Bukit Suharto ya. Ya, Bukit Suharto. Tadi sudah dituturkan oleh Bang Renol. Ya. Jangan sampai Melanggar pantangan. yang tadi itu ya. Ya. Nah, Sobat MM, itulah kisah Bukit Suharto dari Bang Renol. Mudah-mudahan kisah ini membawa pesan kebaikan untuk kita semua agar lebih berhati-hati, dan tentunya jangan lupa membaca doa ya. Doa sebelum berjalan. Sebelum berangkat ya. Terus setiap daerah itu kan pasti ada pantangannya. Jangan sampai kita memasuki daerah yang belum kita pernah masukin, kita melanggar pantangan tersebut. Ya. Itu aja pesan saya. Apalagi ini Kalimantan ya, Apalagi ini sepi. Kalimantan, sepi. Pokoknya orang Kalimantan itu kalau ditawarkan apa-apa itu makan aja, jangan sampai ditolak. Ya. Karena itu pasti kapuhunan kalau orang Kapuhunan. Kalimantan bilang Nah, kapuhunan. kapuhunan ini Kang Reno punya kisah nggak tentang kapuhunan? Kapuhunan itu ya kisahnya salah satunya seperti Pak Nasir ini Pak Mange. Oh, itu masuknya kapuhunan. Termasuk kapuhunan itu. Oke, baik. Sobat MM, kalau masih suka dengan cerita dari Bang Reno, silakan komentar di bawah ya. Ya. Kita akhiri kisah dari Bang Reno Bukit Suharto. Sampai jumpa di kisah yang lainnya. Terima kasih Bang Reno. Ya Mange, sudah sama-sama. dipakai tempatnya. Akhirnya Mang Ei dan tim dari Balikpapan undur diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.